Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi sosial kalau ke-13 ya, ataupun kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan materi laut hidrosfer. Apa yang dipelajari geografi terkait laut? Ini ada ilmu bantu oceanografi yang merupakan cabang dari ilmu hidrologi. Apa saja yang dipelajari? Pertama adalah kadar garam laut atau salinitas. Yang kedua jenis laut, entah itu berdasar prosesnya, letaknya, ada laut tepi, ada laut dalam dan seterusnya, dan ada laut berdasarkan kedalamannya. Kemudian jenis pantai, ada pantai berpasir, ada pantai lumpur, ada pantai terjal, pantai landai, split, tumbulu, dan sebagainya. Di luar itu ada hal penting yang sebenarnya bisa kita pelajari dari pantai, yaitu karakter-karakter yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran terkait materi laut. Ini kaitannya dengan kompetensi sosial kalau ke-13 maupun kaitannya dengan profil pelajar Pancasila jika kurikulum merdeka. Apa itu yang akan kita bahas hari ini? Yaitu hikmah atau karakter positif yang bisa kita ambil dari pembelajaran materi laut. Kemudian yang kedua yaitu karakter laut. Laut ini merupakan tempat terendah di permukaan bumi, namun memiliki begitu banyak manfaat bagi kehidupan. Apa buktinya kalau laut sebagai tempat terendah? Yaitu pengukuran tinggi tempat atau lokasi dimanapun di permukaan bumi selalu dimulai dari titik 0 meter, yaitu di atas permukaan air laut atau yang biasa disingkat menjadi DPAL. Misal ketinggian gunung api ya, sekian ribu meter, DPAL artinya itu diukur dari ketinggian permukaan air laut. Itu membuktikan bahwasanya laut merupakan tempat terendah. Meskipun dia tempat terendah di permukaan bumi, namun laut memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan. Apa saja itu manfaatnya? Pertama, laut sebagai produsen hujan. Ini katanya dengan siklus air di tingkat IPA SD hingga geografi SMA. Siklus air ini dimulai dari evaporasi yang berawal dari lautan. Akhirnya terbentuk kondensasi dan turunlah presipitasi atau air hujan. Seandainya tidak ada laut, mungkin sumbangsih evaporasi akan sangat minim karena hanya diambil dari transpirasi, dan sangat mungkin tidak akan pernah terjadi hujan. Kemudian yang kedua adalah jalur transportasi orang dan barang. Transportasi orang mungkin tidak banyak ya, tapi transportasi barang ini merupakan bentuk pengiriman barang ekspor impor. Nah, ini contoh. Jadi pengiriman barang antar negara ini didominasi oleh jalur lautan. Meskipun lebih lama, tapi memuat tempat yang lebih banyak dibandingkan transportasi udara. Ini adalah contohnya ya, kapal pengangkut peti kemas, berapa banyak ini yang bisa diangkut. Dan ini pasti pengangkutan barang antar negara. Bagaimana dengan datanya? Ini saya ambil dari BPS ya, dari BPS. Nah ini ya, ketersediaan data perdagangan internasional menurut moda transportasi salah satunya bermanfaat untuk menunjang kepentingan tersebut. Selama periode 2020, total impor Indonesia mengalami penurunan. Dari sekian menjadi sekian. Transportasi laut masih menjadi moda utama dalam kegiatan pengangkutan bahan impor. Tahun 2020 sebanyak 98,21% barang impor Indonesia masuk melalui moda transportasi laut.
Jadi hanya sekitar 1, sekian persen yang melalui non laut, entah itu udara maupun darat. Ini membuktikan laut memberikan jalur transportasi barang, di mana pengiriman barang antar negara ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan antar negara. Yang ketiga yaitu penyedia gizi manusia, baik itu garam ataupun ikan. Ini yang kita bahas lebih dalam adalah ikannya ya. Ikan ini tidak pernah habis, padahal manusia itu tidak pernah yang bibit ikan di laut. Nelayan hanya tinggal ngambil, tidak pernah ngasih makan, tapi juga tidak pernah habis. Apa fungsi ikan laut ini bagi manusia? Pertama, merupakan sumber protein, yaitu pembangun zat yang rusak, kemudian membantu pemulihan luka, protein ya, kemudian tumbuh kembang otak bagi janin. Jadi perempuan atau ibu yang sedang hamil ini disarankan banyak memakan ikan agar tumbuh kembang otak janinnya berkembang lebih baik. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kecerdasan. Ini baru manfaat laut ya. Bagaimana dengan karakter laut? Karakter laut yang pertama adalah laut itu digarami atau tanpa digarami, dia tetap asin. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang kita ambil dari sini yaitu orang yang benar-benar baik adalah ketika dia diperlakukan baik atau tidak, dia tetap berperilaku baik. Artinya begini, bila seseorang itu diperlakukan baik baru membalas kebaikan, itu adalah masih belum kategori orang yang baik karena hanya membalas kebaikan. Beda kalau orang itu sebenarnya diberikan perilaku yang buruk tapi membalas dengan kebaikan. Itulah orang yang benar-benar baik. Seperti halnya laut, digarami atau tanpa digarami, dia tetap asin. Kira-kira begitu. Yang kedua, karakter laut yaitu kita ambil dari contoh jenis laut. Pertama adalah kondisi perbandingan laut mati dan laut merah. Laut mati. Laut mati ini adalah laut yang tertutup ya. Dia mengumpulkan kadar garam dalam jumlah yang sangat besar. Kadar garam itu tidak pernah ia salurkan ke laut lepas. Akibatnya dia memiliki kadar garam yang terlalu tinggi sehingga kawasan sekitar laut mati ini sangat-sangat tandus. Yang bisa kita ambil dari sini adalah sharing ya, ataupun berkontribusi bagi kehidupan. Ketika seseorang tidak pernah berkontribusi kepada orang lain, bisa jadi dia akan tandus hidupnya seperti halnya laut mati. Tidak demikian dengan laut merah. Dia adalah laut yang terus memberikan kumpulan garamnya, kadar garamnya keluar laut lepas meskipun itu sangat kecil. Tapi karena dia terus berkontribusi keluar, memberikan kadar garamnya keluar laut merah sendiri, akhirnya dia tidak mengandung kadar garam yang terlalu tinggi. Akibatnya laut ini menjadi lebih indah dan lebih menarik. Demikian pula manusia. Ketika manusia berkontribusi untuk orang lain, maka hidupnya akan lebih bermakna. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.